Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Masdi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Masdi, kali ini kita sudah pendampingan individu keempat dengan tema evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingan kita hari ini adalah observasi kelas di kelasnya Bapak untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas. Sudah siap kelasnya, Pak? Sebentar sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Masdi, ini bagian awal pendampingan. Pak Masdi, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? 1 bulan terakhir ini Bu, tentu belajar di LMS, mengikuti kegiatan guru penggerak seperti biasa. Terutama terakhir yang kami pelajari adalah modul yang intinya bagaimana mengambil keputusan di antara 2 pilihan yang sulit. Itu intinya. Jadi kita belajar bagaimana caranya pengambilan keputusan yang dua-duanya dianggap sangat penting, namun tentu kita harus bagaimana caranya mengambil satu keputusan yang tepat. Jadi di situ kita belajar bagaimana teknik-teknik pengambilan keputusan yang baik. Kemudian Pak Masdi, apa saja rencana tindak lanjut yang Bapak sudah lakukan dari pendampingan sebelumnya? Ada beberapa hal dari yang saya sudah tindak lanjuti. Ada beberapa saran dari Ibu pengajar praktek itu sudah kami kembangkan, terutama mengenai program kami dulu mengenai pengolahan sampah, pilih sampah. Jadi di kelas sudah ada beberapa tempat sampah yang sudah kami siapkan untuk anak-anak membuang sampahnya di situ. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, ya berarti Bapak sudah mewujudkan rencana. Kemudian apa saja hal-hal yang dianggap sebagai capaian Bapak 1 bulan ini? Selain tadi tempat sampah yang tadi. Kalau capaiannya Bu, mungkin tidak signifikan, namun tetap berkembang. Saya berusaha untuk memaksimalkan apa-apa yang sudah saya pelajari di LMS. Cuma kalau ditanya mengenai ukurannya, saya belum bisa menggambarkan. Intinya saya tetap berusaha untuk mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Pak, RPP Bapak sudah direvisi? Kalau yang RPP yang sebelumnya sebenarnya tidak mengena dengan materi yang sekarang. Iya, karena tapi ada yang terbaru, ada RPP, namun masih perlu dikembangkan, dimasukkan terkait dengan konsep pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya masih memakai format lama yang saya anggap itu bagus untuk saya kembangkan. Saya masukkan di dalamnya unsur-unsur pembelajaran sosial emosional yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian ini kita masuk ke bagian inti pendampingan Pak Masdi. Observasi di kelasnya Bapak dari pembelajaran selama 2 JP. Tapi olehnya itu kita melakukan praobservasi terlebih dahulu. Selama praobservasi ini Bapak masih ingat tujuan pembelajarannya apa? Kalau tujuan pembelajarannya itu anak-anak mampu, intinya ini menghitung-hitung Bu nanti. Menghitung ya. Mampu memahami konsep sebenarnya. Dari konsep itu anak-anak bisa menghitung dengan cepat, dengan tepat. Karena kalau tidak dikuasai konsepnya ini akan terbalik-balik nanti. Karena itu target pencapaian tadi. Iya. Strategi apa yang Bapak gunakan? Kalau saya biasanya kasih berkelompok mereka untuk menjawab contoh-contoh soal yang ada. Kemudian dari situ kita bisa review siapa-siapa siswa yang belum mampu menghitung. Biasanya akan kelihatan siapa yang terkena. Kemudian ini kita masuk ke observasi pelajaran di kelasnya Bapak. Ada nanti Pak beberapa poin yang akan saya perhatikan dari Bapak. Ada 3 aspek. Mulai dari aspek mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Di sini nanti ada dari kenyamanan lingkungan kelasnya, lingkungan belajarnya, komunikasi positif sama siswa, disiplin dan motivasi. Kemudian nanti saya akan melihat cara Bapak memandu proses belajar yang efektif.
Di situ nanti mulai dari pembukaannya, muatan sosial emosional yang Bapak lakukan nanti dalam kelas, pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran dan penutup pada saat proses belajar selesai. Kemudian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nanti setelah itu ada lagi umpan baliknya, nanti itu pasca observasi dan kelanjutan pengembangan untuk pengembangan diri Bapak. Oke, mari Pak kita masuk ke kelas. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya minta kartu kelasnya disiapkan. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa sebelum kita doa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita tidak masuk ya, banjir. Jadi sudah banjir. Amal Ramadan, Aulia Safira, ada? Bila. Ayo. Ini aku. Fitriani, Bila, Hamka Yaksa, Hawatia, Indira Pratuli, Islamia, Agila, ini kan nilai semua. Banjir. Muhammad Khairi, Muhammad Rizki. Di mana rumahnya ini Carmila? Kenapa masih banyak kan? Jalan ke sekolah dengan baik. Mama Wais, Mama Lutfi, Mama Dayaka, Nurul Huda, Nurul Zahira, Korea, Rafika, Isdaya. Jadi mata pelajaran kita hari ini, mata pelajaran fisika. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama adalah memformulasikan asas Black. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan menentukan suhu campuran dua zat yang berbeda. Tujuan saya akan sudah dikasih penyegaran nanti. Belum ya? Iya Pak. Sudah? Belum? Udah. Biasanya jam-jam begini jam-jam mengantuk ukurannya. Jadi bolehlah kita lebih dulu ya. Untuk masuk jadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini materinya bukan lagi materi teori ya, tapi menghitung asas Black. Anda masih ingat karena ada jeda banyak dulu. Kita pemanasan saja dulu, kita berikan pada seperti ini supaya penjelasannya baca. Oke, mungkin gerakan sesuai dengan yang kalian suka. Ini gerakan biar laki-laki kemudian yang penting bergerak-gerak dulu. Manasan supaya tidak mengantuk. Ini sebenarnya cukup sekali. Ya sudah ya, dulu. Tanya dulu. Kita masih ingat kotak-kotak ingatan di sini.
Saya banyak tuh, apalagi sudah ada satu minggu ini di jeda banjir. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan masuk mengenai pokok bahasan apa? Asas asas black. Jadi yang bikin ini yang ini dari nama orang, namanya Joseph Black. Kalau ada nanti ragu sekalian yang bikin yang temukan sebuah rumus, boleh dikasih nama atas namanya. Ada yang berhasil bikin alat, misalnya alat untuk mengukur kecantikannya orang, boleh. Nama alat ukurnya misalnya darian meter. Nah, di sampai sekarang kan belum ada alat ukur seperti itu. Bisa mengukur kecantikannya orang, bisa mengukur ketampanan. Ya nanti bisa saja ada yang namanya rumus itu, rumus persamaan. Kalau yang ini asas Black, namanya Joseph Black, orang Inggris. Dia lahir sekitar tahun 1700-an. Katakan asas Black, kalau saya bahasakan sederhana, Joseph Black bilang seperti ini: kalau air panas dicampur air dingin, maka hasilnya adalah air hangat. Ada yang bilang begitu gimana? Pada saat itu sudah luar biasa sekali. Jadi dia katakan, tapi ditulis namanya. Dia berikan namanya sebagai ditulis asal Black, bahwa asal Black itu bunyinya. Dia bilang air panas ditambah dengan air dingin, maka dia akan hangat. Itu yang kita pelajari tadi. Ya, ada yang mungkin juga lagi begitu Pak. Dan dulu memang begitu. Tapi yang pertama kali mencetuskan, kemudian dia juga tentukan hitung-hitungannya bahwa yang berpengaruh pada saat dua benda dicampur itu ada bermacam-macam faktor. Sebelum kita masuk sini, saya mengingatkan kembali bahwa untuk menghitung jumlah panas atau kalor itu dirumuskan dengan Q dengan delta E. Saya tanya dulu, apa itu N? Apa? Masanya apa? Masa Oke. Kemudian dari T? Perubahan suhu. Ingat ya. Q C gimana masih ingat? Jadi satuannya ini bisa dalam satuan kilogram, bisa dalam satuan gram. Terakhir di kelas itu saya sudah luar biasa, benar semua cara kerja. Bagaimana kalau satuan masanya pakai gram, bagaimana pakai satuan masanya pakai kilogram, atau kalau jenisnya seperti apa? Oke, kalau seperti ini. Asas Black itu pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi, campuran antara dua benda. Jadi intinya ini adalah menghitung suhu campuran dua zat. Menghitung suhu campuran dua zat. Ini sama ini dicampur berapa? Tergantung yang mana banyak ya. Kalau secara logika tergantung yang mana banyak. Satu ember air panas ditambah satu gelas air dingin, tentu yang lebih dominan adalah air panasnya. Bentar dan baru kita masuk ke angka-angkanya. Menghitung suhu campuran dua zat. Asas Black itu merumuskan seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa menghitung panasnya satu benda itu dirumuskan secara sebelumnya. Panasnya satu benda itu dihitung W sama dengan F dikali C dikali delta T. Ada dua benda dipanaskan, ada dua benda yang dicampur, maka Joseph Black itu menyatakan bahwa ketika benda dicampur, jadi secara kalau kita bahasakan, ketika dua benda atau zat yang berbeda suhu dicampur, saya tuliskan bahasa sederhananya ya, seperti ini kata-katanya Black dulu, dia lebih rumit.
ketika dua benda atau zat berbeda suhu dicampur, maka benda yang panas akan mengeluarkan kalor, sedangkan benda yang lebih dingin akan menyerap panas. Usahakan, ingat saya kasih memang garis bawah di sini. Benda pertama usahakan yang ditempatkan di posisi kiri, benda yang lebih dingin ditempatkan di posisi sebelah kanan supaya nanti rumusnya berurut ya. Nanti kalau nanti sudah mahir mau posisi yang panas di sebelah kanan, yang panas di sebelah kiri, tidak ada masalah. Tapi dipahami dulu konsepnya. Dari sini kita bisa paham konsepnya dari gambar-gambar itu. Jadi kalau rumusnya kita lihat ini dikurang ini, kemudian ini dikurang ke sini. Supaya berurut ya. Lanjut lagi aja. Lebih dari tadi. Banyak lebih. Apa yang diketahui satu apalagi tulis terserah apa yang ada di lihat di sini lebih tulis. Oh ini pak yang saya tahu. Bawah ada yang satu teh. Yang lain namanya tolong dibantu. Oh. Ya. Ini apa? Ada yang lain ini. Ini bilang. Gak usah dicoret punya temannya lah, kalau ada yang jaga bonda, anda cocok ini pak, bikin apa ini? T1 nya oke, lanjut. Itu 10 derajat sebagai yang di sebelah sini apa ini bukan? Kal. Apa ini keterangannya? Kami. Kayak begini. Ini kan baca juga. Satu kal per iya per gram derajat. Saya menulis dulu tulisan kalori pakai kalau satu Indonesia. Yang satu sendiri berapa? 40 dikali 1 dikali supaya tidak bingung boleh tidak ditulis tulis satuannya. Saya tulis satu. Makanya saya ya. Dalam kurung 20 dikurang tidak ditahu. Nah, itu yang tidak ditahu cari sebentar ya. 20 dikali 0,5 dalam kurung tidak ditahu dikurang 10. Sudah. Kalau mau 40 dalam kurung 20 dikurang TC. Oke. Sama dengan 20 dikali 0,5. Berapa itu? 20 dikali setengah. Ya. Semua yang dikali 0,5 maka hasilnya adalah setengahnya. Mau 8 kali 0,5 punya 4. 1 dikali 0,5 berapa?
Iya, 0,5. Jadi semua yang dikali 0,5 hasilnya pasti sepotongnya setengahnya. Sepotong itu kalau ditulis dalam bahasa angka-angka 0,5. Satu sepotong 1,5. Ini saya tulis 20 kali 0,5 hasilnya 10. Dalam kurung TC dikurang 10. Oke. Bagaimana itu dilanjut? Pak, pusingku. Ini kayak mau ditahu. Ini ya. Ya. Ada tadi yang bertanya, Pak, bagaimana caranya menghitung TC ya, langkah-langkahnya. Saya lanjut di sini ya. 40 kali 20 800 dikurang. Ada yang lanjut deh? Ada yang mau lanjut? Tidak ada? Oke, lanjut. Lanjut ini, bagaimana selanjutnya? 40 dikali TC. TC itu kan temperatur campuran, itulah tujuan terakhir tadi, itu yang mau dicari. 40 TC. Sama dengan 10 TC dikurang 100. Saya ambil 25 misalnya, air panas. Air panas. Jadi saya tulis air panas 25 karena kebetulan air itu kalau 1 mili 1 gram juga. Jadi kalau 25 mili 25 gram. Itu. Ambil lagi, ini ya 25 gram. Saya tumpah di sini di air 1. Ambilkan lagi air yang panas misalnya tuh. Air panas. Air dingin 30. Oke. Berarti di sini 30 gram. Setelah itu ukur suhunya pakai termometer. Nah, pakai termometer ukur suhunya. Suhu air panasnya berapa, suhu air dinginnya berapa. Udah? Hah? Kalau sudah didapat suhunya, catat di tabel. Yang suhu gelas air panas tadi taruhlah 20 derajat Celcius, tulis. Kemudian suhu air dinginnya 5 derajat Celcius. Berapa kalorinya? Kalau dari buku itu air kalorinya adalah 1, jadi sama semua. 1 kalori per gram derajat Celcius. Air ini juga sama, 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kalau sudah ada tadi gelas yang ketiga, umpama ya, ada gelas ketiga. Gelas ketiga, saya ambil dua-duanya, campur. Setelah dicampur, ukur suhunya. Oke, setelah dicampur, ukur suhunya, catat. Berapa? Kalau misalnya 20 dengan 5, kalau misalnya suhu campurannya 15 derajat Celcius. Ini hasil percobaan, ya. Itulah hasil percobaan tak. Bandingkan nanti dengan hasil perhitungan. Tak? Bandingkan dengan hasil perhitungan tabel. Nah, lihat di situ. Lihat berapa? Bisa dituang semua masing-masing. Air apa ini? Air dingin. Oke, berapa? Berapa? Lihat ini. 59. Tulis di tabel air dingin. Ya, rasanya 59 gram. Oke, lanjut. Tumpah ini ke tempat ini. Kemudian diukur lagi. Diukur lagi ya, oke. Berapa? 60. Oke. Kemudian dicampur sebentar di satu tempat. Ukur dulu suhunya masing-masing. Nah, ini tumpah ke sini. Masing-masing ukur suhunya pakai termometer. Ya,
Celup termometernya di situ yang merah. Oke, langsung. Iya. Ya itu juga bisa, langsung berteman. Ini berapa? Lihat penunjukan angkanya, ini akan bergerak. 45, 46. Ada tak? Bergerak ini. 47, oke. Catat semuanya ini, 47. Satu orang temannya bantu lagi. Yang pegang termometer, kelompok satu. Bantu. Yang merahnya, di mana sampai batas merah? Oke. Sudah ya? Setelah itu, air panas sama air dinginnya digabung di satu tempat, kemudian ukur suhunya. Gabung, yang satu juga. Oke, ukur suhunya. Berapa suhunya sekarang? Tunggu sampai penunjukannya berhenti bergerak. Warna merah termometernya. Masih bergerak. Oke, sudah? Catat berapa sekarang suhunya? 2, 3. Itu langsung campurannya. Iya, di suhu campuran. 25 berapa? 35 derajat. Oke, silakan diambil peralatannya. Berikutnya kelompok 2. Langkah pertama, diukur dulu volumenya suhu volumenya air panas. Air yang sudah lebih tinggi, silakan diukur. Oke, bisa dibuat semua. Ya, berapa? Ya, 100. Oke, tulis catat di tabel 100 gram. 100. Air dinginnya lagi. Dikembalikan di tempat ya, kembali. Satu. Kalau jadi cair, kan ini air semua jadi pakai tuh, tambah sama 1. 40. Kemudian campurkan keduanya di satu tempat. Ini, ya, kembali dulu tempat. Ukur suhunya masing-masing. Ukur suhunya dulu masing-masing. Ukur ya, biar jadi penunjukan. Yang air panas itu kelihatan warna merahnya dah ya. Kalau sudah tidak bergerak, maka catat. Nih. Itu, ya, berarti 50 gram. Oke, catat 52. Ini berapa? 30. Kemudian sudah campur. Campurkan keduanya. Bisa di tempat. Bisa di sini. Campur semuanya. Baru ukur suhunya. Yang merah lebih bagus ya, kelihatan. Sudah berhenti, turun. Berapa sekarang? 42. Oke, catat.
Suhu campuran 42. Ininya berapa? Ukur kalau dari ini. Ya, bukan itu. Hut. Enggak. Enggak. Berapa sekarang? 55. Masukkan ke 55. Mana? Ini loh. Ini masih ada sisanya. Buang dulu sisanya. Udah. Kemudian ukur masing-masing suhunya. Ukur. Masing-masing. Panas bersamaan bisa. Jangan dengan termometer yang baik supaya tidak menutupi suhu tangan. Kayak gini. Begini ya. Saya dikasih lagi. Ini dia yang merah ya. Ini 40. 40 ini. Ini 29 catat. Nih. Setelah itu campur keduanya di satu tempat. Campur yang ini. Campur semua. Kemudian ukur suhu. Nih, masuk yang merah. Kalau jenisnya sama karena air berarti 1. Iya. Iya. Bom apa ya? Berapa sekarang suhunya? 35. Ya, suhu campuran 35 derajat. Oke, kalau sudah bandingkan ini dengan ini. Sekarang ini M1, ini M2, C1, C2. Nah, Di gua iklan di belakang. Di gua iklan di belakang. 3. Iklan di belakang. Antara tempat di salib. Selfie. Belum yang Tinggi boy. dan di bawah saja. 50 ke atas. Kemudian ukur suhunya masing-masing. Selfie. Ke atas. Selfie. Apa ya? Selfie. Ini yang merahnya yang besar. Katakan cheese. Sudah merah. Merah. Ini yang Siapa? oke. Wah, sudah. Dia tadi. Berapa? Oh iya bang. Ini berarti Cut. 60. Kemudian campur keduanya di satu tempat. Campur keduanya di satu tempat. Campur tempat. Ini yang bagus. Yang catat sih. Sampai dia berhenti bergerak 47. Oke, sekarang kita gelas kedua 59 gram. Kemudian suhu gelas pertama 47 derajat, kasih satuan 47 derajat Celcius. Kemudian 25 derajat Celcius. Nah, setelah hasil percobaan ternyata suhu campurannya 36 derajat Celcius. Oke, baik, tepuk tangan untuk pemirsa. Oke, dari kelompok 4 masak gelas pertama 90 gram, kemudian di gelas kedua 55 gram. Suhunya
40 derajat Celcius. Suhu gelas kedua 29 derajat Celcius. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh suhu campuran sebesar 35 derajat Celcius. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 berdasarkan hasil pengukurannya, untuk gelas pertama 83 gram, gelas kedua 51 gram, suhu pada gelas pertama 60 derajat Celcius, pada gelas kedua 30 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengukuran, hasil suhu campurannya adalah 40. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2, gelas pertama 100 gram, kemudian di gelas kedua 52 derajat Celcius, gelas pertama. Untuk gelas kedua 80 gram, suhunya 30 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk pelajaran hari ini saya rasa cukup luar biasa. Saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang mau? Kori, silakan. Kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini adalah kita bisa mengetahui cara mengukur suhu campuran dan bisa langsung mempraktikkannya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi saya berharap anakku sekalian tetap semangat semua untuk belajar. Jadi hari ini pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan? Lanjutkan dengan praktik-praktik yang lebih menarik lagi. Namun saya minta anak-anakku semua di rumahnya tetap semangat seperti pada hari ini. Ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas silakan siapkan dan kita pulang. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah setelah belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Pak Bapak sudah saya saksikan atau mengobservasi Bapak dalam kelas langsung. Sekilas refleksi saya mengenai Bapak. Alhamdulillah Bapak ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar dengan berpusat pada siswa, karena Bapak tadinya itu mengajak anak-anak untuk praktek. Tadinya dikasih teori awalnya, dan kemudian dibuktikan dengan praktek cara mencapai nilai pencampuran 2 ya, pencampuran 2. Kemudian tadi setiap ada anak-anak yang berhasil Bapak sudah kasih aplaus, tepuk tangan. Itu berarti setidaknya itu anak diberikan motivasi, penghargaan buat dia telah berhasil. Kemudian Bapak saat ini setelah praktek, ada anak-anak menyiapkan tadi bahan materinya tersendiri, prakteknya sendiri, mulai dari air panas, air dingin, kemudian mereka mencampur sendiri. Itu kayaknya anak-anak akan sangat-sangat senang. Kemudian ada tadi persepsi di awal Pak ya. Kemudian anak-anak refleksi, merasa senang dengan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Kemudian anak-anak juga menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Itu untuk catatan saya atau dalam observasi dalam Bapak mengajar, selama Bapak mengajar. Kemudian lampiran berikutnya, lampiran 7, ini mengenai laporan pengembangan diri Bapak ke depannya. Tadi ini Bapak langsung menulis di papan, sebaiknya persiapkan di LCD atau PowerPoint yang menarik. Saya sudah menarik sebenarnya. Cuma lebih menarik lagi kalau ada lagi media-media lain, tambahan media lain. Bahkan video, banyak cari Bapak cari video-video di YouTube mengenai pencampuran 2 Tapi ini tadi menarik karena Bapak praktek langsung. Itu menariknya di situ. Kemudian masalah ice breaking, masih kurang ice breakingnya Bapak, nanti ditambah ya. Berikutnya pendampingan
hari ini kita masuk ke bagian akhir pendampingan, Pak. Kita merefleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya pada pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Kalau menurut saya pribadi Bu, untuk menilai diri saya sendiri, sepertinya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Saya akan berusaha memperbaiki itu, didukung oleh saran-saran dari Ibu. Nanti itu akan saya jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan saya ke depannya. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian alhamdulillah kalau ternyata kedatangan saya ini sangat membantu Bapak. Luar biasa Bu. Ya, alhamdulillah. Cukup sekian pendampingan 4 kali ini, tapi ada yang beberapa yang perlu saya sampaikan sebelum menutup kegiatan pendampingan individu 4, bahwa nanti pendampingan individu 5 ada beberapa yang harus Bapak lakukan. Di sini Bapak nanti akan mengajak satu rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada pendampingan individu 5. Dan Bapak nanti menetapkan jadwal observasi pembelajaran minimal 2 JP dan dapat dilakukan secara luring atau daring, tergantung cuaca karena kan pangkep cuacanya tidak menentu. Kemudian Bapak nanti membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP, kemudian Bapak nanti mengoreksi RPP teman sejawat Bapak, kemudian hasil perbaikan RPP-nya tadi itu dari rekan sejawatnya Bapak, itu nanti dijadikan lagi supervisi akademik bagi temannya Bapak. Ya, nanti itu untuk instruksinya ada di modul 2.3, kemudian pastikan nanti Bapak melakukan perobservasi seperti tadi kita lakukan. Ada catatan-catatan yang harus perlu kita lakukan, sama tadi yang saya lakukan sama Bapak, mulai dari perobservasi, observasi pembelajaran, kemudian pasca observasi pembelajaran. Kemudian terakhir sebenarnya kalau Bapak sendiri ada namanya tadi laporan pengembangan proses pembelajaran, pengembangan dirinya Bapak. Setiap aktivitas nanti Bapak nanti laporkan ke saya sebagai PP-nya Bapak. Ya Bu, siap. Yang itu nanti. Oke, cukup sekian pendampingan individu 4 kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak. Sama-sama Pak.